Di Dubai itu tidak ada namanya pajak penghasilan Oh, tidak ada orang Pak Sabar. pribadi. Nggak ada. Oke. Dan tidak ada pajak pertambahan nilai barang mewah. Oh, oke. Keren banget ya. Di Indonesia itu ada namanya PPNBM. Betul. Bahkan dikategorikan itu mana-mana saja barang mewah. Iya. Saya nggak tahu ya di Dubai itu apa karena memang tingkat ekonominya itu lebih tinggi daripada kita, karena memang buat mereka itu bukan termasuk dalam kategori barang mewah, Iya. sehingga mereka tidak pajaki barang Oke, mewahnya. baik. Halo Sobat Jontex, kembali lagi bersama Maulida, tentunya dalam acara Mister Pajak Podcast. Tentunya kali ini Maulida tidak sendiri, sudah bersama dengan seorang praktisi dan akademisi di bidang perpajakan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sabar Pardamian Luban Tobing, SEMM AKCA CTL CTAP BKP. Selamat sore Pak Sabar. Selamat sore, Mbak Maulida. Sore luar biasa. Gimana Pak Sabar hari ini kabarnya? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Nah kemarin ini Pak Sabar habis dari Dubai nih, Sobat Jontex. Nah itu mungkin sebelum kita mulai nih Pak Sabar boleh ceritakan sedikit Pak Sabar, ke Dubai itu ngapain sih gitu? Jadi karena ini ada hubungannya dengan apa pembahasan kita dengan perpajakan di Indonesia ya. Betul. Jadi di Dubai itu ternyata perpajakannya berbeda. Sebelum kita bahas ke topik hari ini ya. Oke. Di Dubai itu tidak ada namanya pajak penghasilan Oh, tidak ada orang Pak Sabar. pribadi. Nggak ada. Oke. Dan tidak ada pajak pertambahan nilai barang mewah. Oh, oke. Keren banget ya. Di Indonesia itu ada namanya PPNBM. Betul. Bahkan dikategorikan itu mana-mana saja barang mewah. Iya. Saya nggak tahu ya di Dubai itu apa karena memang tingkat ekonominya itu lebih tinggi daripada kita, karena memang buat mereka itu bukan termasuk dalam kategori barang mewah, Iya. sehingga mereka tidak pajaki barang Oke, mewahnya. baik. Kalau Indonesia ya, tarif PPN BM itu minimal 10%, itu maksimum itu 200%. Oke. Ya, minimal 10, minimal ya. Iya. Jadi minimal PPN BM itu 10%, maksimum 200%. Oke. Jadi kalau misalnya kita beli masuk dalam kategori barang mewah, itu bisa tarifnya itu sampai di 200%. Oke. Tetapi kalau di Dubai itu tidak ada PPNBM. Bahkan untuk pajak pertambahan nilai mereka itu cuma 5%, 5%. Iya, kecil ya Pak Sabar. Kecil. Iya. Indonesia segera akan dinaikkan. Ini kan lagi digodok nih, kemungkinan besar di tanggal 1 Januari 2025 paling lama itu PPN udah 12%. Iya. Jauh banget Iya. dibandingkan dengan Dubai yang cuma 5%. 5%. Iya, jauh Oke, sekali. terkait dengan PPh Badan ya. PPh Badan di Dubai itu cuma 9%. Oh, jauh sekali. Jauh Pak Sabar. lebih rendah dibandingkan dengan Singapura. Ya. Oke. Kalau di Singapura itu 17%. Oke. Indonesia jangan tanya, 22%. Betul. Ya, 22%. Bahkan di Dubai itu sendiri, kalau kita kan ada namanya penghasilan tidak kena pajak ya, PTKP PTKP. namanya, itu 54 juta dalam 1 tahun tergantung status Anda seperti apa. Kalau di sana ada juga penghasilan yang tidak dikenakan pajak atas badan, atas perusahaan itu. Oke. Kalau saya hitung ya, itu ke rupiah itu sekitar 1,7 miliar. Jadi kalau misalnya perusahaan itu masih punya profit ya, masih profit di angka 1,7. Ini profit net ya. Iya. Kurang lebih ya, karena mereka kan pakai dirham ya. Kalau saya kurskan ke rupiah kan, dirham itu kan sekitar 4.500 sekian lah ya, Oke. kalau di rupiah kan ya. Kalau di kurs berarti sekitar 1,7 miliar. 1,7 miliar itu tidak dikenakan pajak atas laba bersih daripada badan ya, dan di sana itu namanya ada free zone area gitu. Jadi ada memang zona-zona tertentu di mana itu dibebaskan dari pajak. Oke. Ini beda loh sama Indonesia. Kalau Indonesia itu namanya ekonomi khusus ya, Oke. ekonomi khusus dan juga kawasan berikat. Tapi itu bukan dibebaskan pajaknya sama sekali di zona itu loh. Oke. Ya kan, zona ekonomi khusus dan juga ada namanya kawasan berikat, hanya PPN-nya saja yang tidak dikenakan di sana. Iya. Tetapi terkait dengan PPh di Badan. di badan itu tetap dikenakan. Contoh kayak di Batam nih, Anda punya bisnis nih di Batam nih. Oke, untuk penjualan barang dari luar Batam ke Batam kan tidak dipungut PPN. Ya, PPN-nya nol. Bukan berarti
bukan berarti barangnya itu tidak kena pajak, Iya. tetapi karena memang barang tersebut dikonsumsi di daerah di luar daerah pabean, maka tidak dikenakan PPN di sana. Iya. Tetapi terkait dengan laba bersih atas bisnis yang ada di zona tersebut, contoh di Batam tersebut, itu tetap dikenakan PPh. Kalau di sana beda, memang di namanya free zone gitu loh. Ya free zone itu Free zone. free area di sana gitu. Tapi tergantung Anda mau berbisnis di mananya gitu. Ya kurang lebih seperti itulah yang ada kalau kita bandingkan dengan Indonesia dan Dubai. Uni Emirat Arab di Dubai persisnya gitu. Kurang lebih. Oke, ternyata perbedaannya sangat jauh sekali ya Pak Jauh, Sabar ya. ya. Nah, mungkin ini juga jadi ilmu baru nih untuk Maulida dan juga untuk Sobat Jontex Pak Sabar. Ternyata di Dubai itu sebegitu jauhnya tarif perpajakannya dengan Indonesia. Iya. Nah, kalau misalnya waktu ke Dubai itu Pak Sabar, apakah ada rencana apa itu Pak Sabar kalau misalnya di Oh, Dubai? kita mau buka bisnis baru di sana. Oke, luar biasa. Semoga bisnisnya segera dibuka di sana Pak Sabar dan juga berkembang tentunya. Oke, Sobat Jontex, langsung saja nih Pak Sabar kita lanjut Boleh. ke materi kita yang sebelumnya. Baik, nah kita lanjut nih Sobat Jontex untuk yang pertama Pak Sabar. Sebenarnya WP itu bayar pajak menunggu SKP dulu atau bagaimana Pak Sabar? Oh tidak, jadi gini loh, kayak di Indonesia ini kan seperti yang selalu saya sampaikan, sistem perpajakan Indonesia itu kan assessment system ya, Oke. jadi belum dirubah sampai hari ini. Oke. Kenapa sih tidak perlu menunggu surat ketetapan pajak dulu, ya? Karena memang yang menghitung pajak Anda itu adalah bukan kantor pajak. Betul. Yang menghitung pajak Anda adalah Anda sebagai wajib pajak. Tentunya Anda nggak perlu menunggu SKP dulu dong. SKP adalah surat ketetapan pajak. Jadi surat ketetapan pajak itu ada beberapa jenis. Contoh ada surat ketetapan pajak kurang bayar, Oke. surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, ya surat ketetapan pajak nihil, itu semua berbicara tentang surat ketetapan pajak. Jadi kalau kita berbicara tentang surat ketetapan pajak itu banyak jenisnya. Iya. Tetapi seperti yang ditanyakan oleh Maulida tadi, apakah harus menunggu SKP dulu? Tidak, karena kalau kita lihat di Undang-Undang Ketentuan Undang Tata Cara Perpajakan di pasal 12 ayat 1 kita lihat ya. Setiap wajib pajak dikatakan di sini, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan, ya ini di pasal 12 ayat 1 dikatakan nih, dengan tidak menggantungkan adanya surat ketetapan pajak. Oke. Jelas. Jadi di pasal 12 ayat 1 ini udah dikatakan Anda wajib pajak. Jadi kalau saya sederhanakan ya bahasa ini kan bahasa undang-undang ya. Jadi kalau saya sederhanakan bahasa Indonesia, bahasa undang-undang ini kita kan seperti ini. Lo nggak perlu nunggu SKP, ya kan? Iya. Ya. Tetapi tolong Anda menghitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Betul. Jika suatu hari nanti saya menemukan bahwa perhitungan yang Anda lakukan itu tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, maka kita akan menerbitkan SKP. Oke. Kan itu, arahnya kan ke situ. Sebenarnya SKP ini adalah produk hukum daripada DCP. Ya, produk hukum. Beda loh, maksudnya gini, beda loh namanya surat ketetapan pajak sama surat tagihan pajak. Oke. Kalau STP itu sudah pasti, ya STP nih, Anda ditagih nih, misalnya nih, oh Anda menggunakan listrik, kalau sekarang kan pakai token ya. Dulu kan saya pakai listrik nih, udah dipastikan nih, berarti tagihan listrik Anda berapa, udah pasti gitu loh, udah pasti nilainya berapa. Betul. Itu kalau STP surat tagihan pajak, karena nilainya nominalnya itu sudah diatur di dalam undang-undang. Oke. Contoh, Anda telat lapor SPT masa PPN, dendanya 500.000 satu bulan, itu pasti. Kenapa pasti? Karena di undang-undang sudah ditentukan berapa nominal atas keterlambatan tersebut. Kan begitu ya? Betul. Tetapi kalau kita berbicara tentang surat ketetapan pajak, ya SKP, mereka yang menetapkan. Pertanyaannya adalah apakah ketetapan yang disampaikan oleh DJP sudah sesuai dengan data fakta yang ada di lapangan? Betul. Ini loh.
Ya, makanya kalau kita lihat di pasal 12 ayat 2 dikatakan sini, jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tetapi di pasal 3 dikatakan nih, ini yang paling penting. Apabila, ini nih, di pasal 3 ya, di pasal 12 ayat 3 dikatakan, apabila DJP mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang, ini disinilah jadi poin permasalahan. Kenapa sampai terbit yang namanya SKP? Pasal 12 ayat 3 inilah yang mengakomodir ini. Karena dikatakan di sini apabila DJP mendapatkan bukti. Ya, terus kalau DJP tidak mendapatkan bukti gimana, Pak? Ya, karena kantor pajak itu tidak boleh memberikan suatu perhitungan tanpa data, tanpa bukti. Makanya dikatakan di sini, di undang-undang ini dikatakan mendapatkan bukti, ya, jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas yang tadi, yang tidak benar. DJP menetapkan jumlah pajak yang terutang. Jadi artinya seperti ini. Saya kasih contohnya. Anda tuh sudah menyampaikan SP tahunan nih, oke? Di surat pemberitahuan tahunan kalian sampaikan saya itu profit 1 miliar. Oke, clear itu. Anda bayar pajaknya. Oke, ternyata DJP mendapatkan bukti lain. Oh, ternyata profit Anda bukan 1 miliar. Profit Anda itu 2 miliar loh. Kok bisa 2 miliar, Pak Sabar? Oh iya, kita mendapatkan bukti baru, bukti yang lain. Bukti yang lain di luar data yang Anda sampaikan ke DJP. Contoh apa? Omset, penjualan. Ternyata penjualan Anda itu bukan 10 miliar seperti yang Anda sampaikan di dalam SPT. Itu 20 miliar. Ada bukti. Oke? Berdasarkan bukti inilah DJP akan melakukan perhitungan ulang. Ya, mereka perhitungan ulang sehingga timbullah namanya surat ketetapan pajak kurang bayar. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini sudah final surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP ini? Belum tentu. Kenapa? Karena memang DJP pun bisa melakukan sanggahan atas surat ketetapan pajak ini. Ya, caranya bagaimana? Anda adu dong berdasarkan bukti. Oh enggak, omset saya bukan 20 miliar, Pak. Omset saya itu cuma 10 miliar, sehingga profit saya tetap di angka 1 miliar, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Makanya yang namanya surat ketetapan pajak, ya itu pun bisa nanti jadi produk yang akan disengketakan oleh si WP, bisa, ya, bisa. Kalau memang penerbitan daripada surat ketetapan pajak ini tidak sesuai, gitu loh. Bahkan kalau kita baca di undang-undang selanjutnya, kepala kantor pun memiliki kewenangan untuk membatalkan SKP. Bang Maulida. Nanti kalian baca di undang-undang, ya. Itu kewenangan. Dikasih kewenangan untuk menetapkan, untuk membatalkan. Lucu sih, maksudnya gini loh, ya. Menurut saya agak aneh, tapi memang itulah fakta yang sebenarnya. Anda yang menetapkan, terus Anda yang membatalkan, Anda yang memulai, Anda yang mengakhiri. Benar gak sih? Betul. Coba deh ya. Mungkin ada yang nonton podcast ini ya. Benar gak sih? Coba. Kan mereka kan yang menerbitkan nih. Ya kan? Oh, menerbitkan nih surat ketetapan. Makanya lu jangan salah menerbitkan surat ketetapan pajak. Itu maksud gua. Betul. Benar gak sih? Jangan salah dong, makanya sebelum Anda menerbitkan suatu ketetapan, Anda pastikan bahwa data informasi yang Anda olah itu sudah sesuai. Sudah mendapatkan konfirmasi, verifikasi dari pihak-pihak terkait dengan perhitungan pajaknya gitu loh. Supaya apa? Supaya tidak berpotensi surat ketetapan pajak ini diminta untuk dibatalkan. Gitu. Oke, sekali lagi menjawab pertanyaannya Maulida yang pertama sekali adalah apakah menunggu SKP? Oh tidak, karena sistem perpajakan kita itu bukan official assessment, tetapi self assessment system. Kalau misalnya sistem perpajakan kita official assessment, kemungkinan besar kita akan menunggu surat ketetapan pajak dulu, baru kita bayar pajak. Contoh nggak usah jauh-jauh, kayak PBB, pajak bumi dan bangunan.
Oke. Anda kan harus menerima namanya surat pemberitahuan apa sih namanya itu untuk bayar PBB ya. Baru dari situlah nanti tahu berapa nominal PBB yang Anda harus bayar. Oke. Ya dong, nggak mungkin kan tiba-tiba, oh saya mau bayar PBB dong, hitung sendiri. Oh, luas tanah saya sekian, luas bangunan sekian, dikali sekian, dikurangi, yang bukan objek pajak ya sekian. Nggak mungkin. Anda pasti menunggu surat pemberitahuan ketetapan PBB dulu. Tahun ini baru Anda bisa bayar pajaknya. Itu untuk PBB, karena itu masuk di daerah. Tapi ini berbeda, yang kita bahas ini terkait dengan pajak penghasilan yang akan masuk ke kas negara, gitu. Oke. Nah, itu tadi Sobat Jontex, jelas sekali nih Pak Sabar menjelaskan 1 pertanyaan 3 ayat nih Pak Sabar, keren banget. Jadi ternyata balik lagi nih Sobat Jontex ke sistem perpajakan di Indonesia, yaitu self assessment system, yang mana kita menghitung pajak kita sendiri ya Pak Sabar, seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu SKP terlebih dahulu. Iya. Nah, kemudian tadi Pak Sabar itu juga menarik ya, bahwa DJP yang membuat SKP tapi dia bisa membatalkan juga. Iya, tapi atas pembatalan SKP itu atas permohonan UEP loh. Iya, maksudnya, betul. oh saya tiba-tiba nih ada SKP nih, terus kan kepala kantornya kurang kerjaan, terus lu batalin, ya nggak begitu juga atas Iya. permohonan daripada si WP. wajib pajak, dan juga nanti kan akan dipertimbangkan ya kenapa dibatalkan, Oke. gitu loh, ya. Oke, baik. Berarti di situ juga ada proses penyamaan data Oh ya Pak iya, Sabar? iya Oke. pasti. Oke, baik. Nah, kita lanjut lagi nih Pak Sabar. Kemudian Pak Sabar, kapan sih DJP itu dapat menerbitkan SKPKB? Oke, kalau kita berbicara ya, pasti ada kadaluarsa, ada jangka waktu, Betul. sehingga semua perlu kepastian. Betul. Bahkan kalau kita lihat ya, bahkan undang-undang perpajakan di Indonesia, bahkan undang-undang yang lain pun menurut saya itu supaya memberikan suatu kepastian. Itu dulu kita sepakat dulu di situ ya. Aturan, undang-undang, peraturan presiden apapun itu dibuat untuk memberikan suatu kepastian. Betul. Ya, dengan adanya suatu kepastian, maka pelaku usaha pun bisa menjalankan bisnis dengan pasti, kan begitu ya. Kalaupun dia punya utang, utangnya pasti ya. Kalaupun nanti mereka bersengketa di pengadilan, pasti. Orang kan hari-hari ini butuh kepastian gitu loh. Mereka sih orang kan akan pusing kalau sampai tidak ada sebuah kepastian. Betul. Maka undang-undang inilah yang memastikan bahwa semua para pelaku usaha ya, para pemangku kepentingan yang memperoleh suatu kepastian. Iya. Kan seperti itu. Oke. Berbicara terkait dengan SKP, surat ketetapan pajak, itu paling lama 5 tahun. Oke. Ya. Kenapa Pak Sabar 5 tahun? Menurut yang saya baca di undang-undang ini sesuai dengan kadaluarsa pemeriksaan. Oke. 5 tahun. Oke, itu kita bisa baca di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di pasal 13 ayat 1 dikatakan seperti ini. Saya bacakan. Dalam jangka waktu 5 tahun setelah, ya dikatakan langsung di sini, dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, DJP dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam hal sebagai berikut. Ini ada nih poin-poinnya nih, ya. Oke, setelah berakhirnya 5 tahun ini, pada prinsipnya SKP itu diterbitkan itu 5 tahun. Oke. Tetapi dalam hal apa ya wajib pajak itu bisa diterbitkan SKP ya? Oke. Pertama, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang atau tidak kurang bayar, yaitu pasti. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 3, sudah ditegur tapi belum disampaikan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan lain mengenai PPN dan PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Artinya seperti ini. Oh, kalau kalian tadinya mengkompensasikan kerugian tidak sesuai dengan aturan, itu bisa. Ataupun dikatakan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terkait dengan PPN, PPNBM
Ya, tidak seharusnya dikompensasikan selisih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif tarif 0%. Oh, kalian misalnya, oh ini kenakan nih tarif 0%, ternyata itu harus dipungut PPN-nya. Itu bisa. Ya, makanya kalau untuk pidana, kita harus bedakan ya. Kadaluarsa pemeriksaan sama pidana, ya. Kalau kadaluarsa pemeriksaan itu 5 tahun, tapi kalau pidana perpajakan itu 10 tahun. Ya, makanya relate dengan apa yang dituangkan dalam undang-undang ini, harus menyimpan pembukuan minimal 10 tahun. Kan seperti itu. Betul. 10 tahun itu adalah sesuai dengan kadaluarsa pidana perpajakan. Oke? Setelah itu, apabila sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Intinya adalah bahwa memang SKP KB ini, surat ketetapan ini itu 5 tahun. Ya. Kecuali ada pidana perpajakan itu baru bisa 10 tahun. 10 tahun. Terus ini yang paling penting yang akan kita share juga ya teman-teman di sore hari ini, gini. Terkait dengan PPN, ya selalu saya sampaikan dalam hal PPN itu sangat hati-hati. Karena begini, apabila karena di pasal 13 ya, di pasal 13 ya di Undang-Undang KUP di pasal 13E dikatakan gini. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan NPWP. Perhatikan baik-baik. Dan atau dikukuhkan PKP secara jabatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 4A. Ini loh, jadi gini, kalau kita lihat ya sekarang ya, ONIK berlaku juga menjadi NPWP. Pertanyaan saya, itu berlaku kapan? Baru belakangan ini? Iya. Sebelum-sebelumnya kan tidak. Iya. Kalau Anda tidak memiliki NPWP, secara otomatis Anda tidak masuk ke dalam administrasi perpajakan. Betul. Kan begitu ya? Iya. Karena tidak ke record itu di sistem DCP. Ya kan? Itu dulu. Sekarang gini, kenapa ada pasal 13 ini ya, terus diterbitkan NPWP secara jabatan, dikukuhkan PKP secara jabatan? Karena kalau sampai wajib pajak itu sengaja tidak mengajukan diri untuk mendaftarkan memperoleh NPWP, tidak mengajukan diri untuk dikukuhkan menjadi PKP, benar nggak sih? Betul. Tetapi kalau menurut pemeriksaan daripada DCP, Mbak Maulida, Iya. ternyata di dalam dia menjalankan bisnis lah, taruhlah 10 tahun. Ya, taruhlah 10 tahun ya. Dari tahun 2020 tahun 2004 10 tahun yang lalu berapa sih? 2014 ya. Sekarang udah 2024 ya. 2014. Ini kita kasih contoh nih, 2014 sampai 2024. Oke? Fix 10 tahun. Di 2014 ya, dia melakukan transaksi bisnis penjualan di mana sudah melebihi 4,8 miliar yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa barang atau jasa yang dijual ini adalah barang atau jasa kena pajak. Ya, bisa dipaham sampai di sini ya. Masuk dong sekarang 2024. Dicek nih. Tahun 2014. Ternyata ya 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu Anda melakukan transaksi penjualan, Anda melakukan transaksi penyerahan barang atau jasa, ya, Anda tidak buku PPN, maka bisa dikukuhkan secara jabatan, ya, PP-nya itu di 10 tahun yang lalu. Oh. Ini loh maksudnya, teman-teman. Ya. Oke. Jadi penetapan pengukuhan pajak ya secara jabatan. Kenapa? Itu adalah kewenangan daripada DCP. Oh, saya nggak mau Pak dikukuhkan secara jabatan. Ya udah, kan sekarang kan saya kan terbit NPWP-nya tahun 2024. Saya kan dikukuhkan tahun 2024. Berarti saya bayar PPN-nya, bayar pajaknya tahun 2024. Oh, tunggu dulu. Karena memang di sini undang-undang ini memberikan kewenangan kepada DCP untuk mengukuhkan Anda untuk memperoleh NPWP dan untuk dikukuhkan sebagai PKP 10 tahun yang lalu. Itu loh poinnya. Paham ya? Di situ permasalahannya. Jadi hati-hati nih. Nggak ada yang aman. Oh, aman nih 10 tahun yang lalu gua nggak dikukuhkan.
Ini makanya nih, apabila kepada wajib pajak diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud, inilah yang akan berpotensi menjadi SKPD, surat ketetapan pajak gitu loh. Jadi hati-hati di sini karena di pasal 13 ayat E ini udah mengadu komodo di situ. Ya, apabila kepada wajib pajak diterbitkan NPWP dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Kalau kita lihat tadi di pasal 12 itu ya Maulida, kita lihat di pasal 12 itu memang ya tidak harus menunggu SKP dulu baru ditetapkan pajaknya. Tetapi lihat batas waktunya kapan? Ya, batas waktunya itu kalau 5 tahun di pasal 13. Tetapi bisa menjadi 10 tahun kalau itu terkait dengan pidana perpajakan gitu loh. Ya, baik. jelas ya teman-teman di sini. Ini loh, jadi harus hati-hati gitu loh, maksudnya dalam menafsirkan undang-undang ini pun harus benar. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat jumlah ini bukan hanya masalah pokoknya saja, tetapi terkait dengan bunga dan denda. Betul. Karena di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dikatakan bahwa bunga itu adalah sudah ditentukan kurang lebih 1,75%. Kalau saya hitung. Dulu sebelum ada Undang-Undang HPP itu flat 2% per bulan, maksimum 24 bulan. Berarti sekitar 48% dalam 2 tahun ya, karena memang itu akan dikenakan di dalam 2 tahun gitu loh maksudnya. Baik. Ternyata kalau misalnya tadi yang seperti Pak Sabar contohkan ya, kirain kalau misalnya ketahuannya di 2024 tuh ya sudah bayarnya di 2024 nggak saja. bisa. Kalau gitu enak dong. Enak dong nyumput selama ini. Para pengusaha enak dong kalau seperti itu. Iya betul. Enak banget. Ya udah gitu aja. Berarti yang 10 tahun yang lalu, PPN 5 tahun yang lalu udah tutup mata aman. Iya betul. Tunggu dulu karena undang-undang ini ngomong seperti itu. Iya betul Pak Sabar. Penetapan NPWP dan pengukuhan NPKP secara jabatan ini yang berbahaya. Betul. Gitu loh, ya. Jadi nggak ada yang aman, makanya gini. Tetapi undang-undang ini pun mengatakan bahwa wajib pajak berhak melakukan pembetulan SPT sebelum melakukan tindakan pemeriksaan. Iya betul. Iya kan? Betul. Jadi bisa Pak. Jadi kan makanya hari-hari kan banyak banget yang namanya SP2DK, surat pemberitahu, surat permintaan data dan atau keterangan. Ya. Betul. Kalau menurut saya, kalau analogi saya itu adalah sebagai gerbang masuk untuk masuk ke pemeriksaan. Betul, Pak. Kenapa seperti itu Pak Sabar? Karena Anda bisa pastikan kalau nggak closing di SP2DK itu pasti berpotensi ditingkatkan ke pemeriksaan. Ya. Dan rata-rata SP2DK ini akan menimbulkan kurang bayar. Betul. Hampir tidak ada saya lihat SP2DK yang berpotensi menjadi LB. Kita kan banyak yang kita keluarkan ratusan perusahaan di High Five ini. Betul Pak Sabar. Berapa banyak SP2DK yang kita baca tidak pernah closing menjadi LB? Hampir tidak ada. Selalu hampir tidak ada. Ya, semua berpotensi kepada KB, kurang bayar. Bukan keluarga berencana loh. Ya kan, kita ketawa, keluarga berencana. Bukan. Kurang bayar, Pak. Gitu. Ke situ larinya. SP2DK itu. Ya. Makanya tolong dipastikan juga nih, ya, laporan-laporan keuangan, data-data yang Anda masukkan. Betul. Ya. Mana potensi-potensi yang terkait dengan pajak yang timbul yang belum mau diselesaikan ya, karena memang agak unik dan memang agak rumit sih kalau saya lihat perpajakan kita di Indonesia agak rumit gitu loh. Betul. Ya saya kan udah belajar ya, maksudnya bukan setelah 1-2 tahun saya belajar perpajakan, kan udah hampir 15 tahun gitu loh. Dosen perpajakan aja saya udah 12 tahun. Sebelum dosen perpajakan kan saya kan udah belajar perpajakan. Berarti kan udah mau menyentuh angka 15 tahun. Betul, Pak. Jadi kalau saya sampaikan ribet, ya benar-benar ribet. Iya. Jadi kecuali baru kuliah perpajakan 1 tahun, baru lulus kuliah terus baru kerja 1 tahun, lu ribet. Saya kan udah 15 tahun. Iya.
Dan yang kita pegang ratusan perusahaan dengan berbagai macam jenis bidang usaha. Betul. Ya. Contoh ya, kita diskusi nih. Anda jual barang, misalnya bisnis ya, bukan barang, bisnis cryptocurrency lah, misalnya cryptocurrency. Itu kan ada peraturan Menteri Keuangan PPN terhadap cryptocurrency. Oh, Anda mau buka bisnis yang baru nih, mining Pak, tambang batu bara nih. Anda harus belajar lagi terkait dengan peraturan perpajakan di batu bara. Betul. Oh, saya mau bisnis transportasi. Iya. Ya dong. Anda harus belajar tentang bagaimana peraturan perpajakan dengan transportasi. Betul. Oh, saya mau bisnis jasa asuransi, agent, insurance. Ada terkait dengan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan agent asuransi, ya kan? Jadi kompleks misalnya. Oh, saya mau bisnis nih, mau bisnis kontraktor, konstruksi. Ada peraturan Menteri Keuangan terkait dengan konstruksi. Walaupun sebenarnya ada secara makro peraturan perpajakan itu yang berlaku secara umum, yang tidak melihat bisnis apa yang Anda lakukan. Ada, ya. Contoh kayak KUP lah, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk PPh Pasal 21, kita ambil contohnya ya, PPh 21. Itu kan berlaku untuk semua. Betul, Pak Sabar. Mana sih? Betul. Anda mau yayasan sekalipun, ya, lembaga non-profit, ya, itu tetap dipungut PPh 21 loh. Iya. Ya. Begitu ya? Betul, Pak Sabar. Terus Anda mau bekerja di perusahaan manufaktur, mau bekerja di perusahaan jasa, bekerja di perusahaan multinasional, apapun itu, terkait dengan PPh 21 pasti dipungut. Betul. Kecuali Anda bisa membuktikan Anda subjek pajak luar negeri. Iya. Berarti ada memang peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku secara umum, kan begitu. Betul, Pak Sabar. Tetapi yang perlu dipahami juga adalah harus mendalami juga bisnis yang Anda kerjakan ini apa. Contoh kayak pulsa nih. Ya dong. Peraturan Menteri Keuangannya ada loh, terkait dengan Anda di level mana, level 1, level 2 yang mana, distributor atau agent atau apa, harus tahu gitu loh. Betul, Pak Sabar. Ya, karena memang tidak bisa dipungkiri juga bahwa negara kita ini sangat membutuhkan sumber uang untuk menutupi APBN 83%. Terus saya dapat informasi, dia ngomong seperti ini, ada orang ngomong seperti ini, saya nggak mau bayar pajak Pak Sabar. Terus, iya, saya akan bangun jalan di desa saya. Saya akan buat jembatan di desa saya. Jembatan di desa saya itu nggak bagus Pak jalanan. Jadi aturannya pajak yang akan saya bayarkan itu ke negara, saya alokasikan untuk bangun desa saya. Kalau di sekilas itu kelihatan benar. Ya, Anda boleh setuju atau tidak nih dengan argumentasi saya ini. Tetapi menurut saya itu tidak benar juga. Loh, kenapa Pak Sabar? Kan pasti Pak. Maksudnya kan uang yang harus dibayarkan ke pajak itu misalnya 1 miliar. Langsung dia bangun jalan atau jembatan di desa dia itu bagus nih. Jadi keren nih desa dia itu. Kelihatan tuh langsung kelihatan fisiknya nyata nih. Menurut Anda itu, oh iya bagus. Enggak loh. Karena fungsi pajak itu bukan hanya sampai seperti itu. Betul. Tetapi pemerintah punya peran bagaimana mengalokasikan uang ini setelah dihimpun semua, baru dialokasikan untuk pendidikan, misalnya 20%, untuk alutsista, misalnya sekian persen, untuk pembangunan kita nggak usah bicara IKN lah, untuk pembangunan bandara sekian. Kan udah diatur semua porsinya. Untuk kesehatan berapa, untuk bencana alam bagaimana, untuk kalau terjadi COVID kayak tahun 2020 itu bagaimana insentif perpajakannya, kan begitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu langsung uang yang harus pajak uang pajak yang harus kamu bayarkan ke negara itu kamu langsung bangun, itu kurang tepat karena pengalokasiannya enggak seperti itu. Pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa di APBN berapa untuk pendidikan, berapa untuk yang lain-lain. Kalau semua orang punya pemikiran seperti itu nanti salah. Contoh kayak saya nih, daripada saya bayar pajak misalnya 1 miliar ke negara, mendingan aja saya tambahin aja semua gaji karyawan saya.
Terus saya kasih aja uang pajak saya itu ke sekolah-sekolah. Oke, masalahnya kan nggak tepat loh. Iya, betul. Oke, karena yang dibiayai pemerintah itu bukan hanya pendidikan. Betul. Oke, bukan hanya kesehatan, tapi bagaimana dengan alat-alat pertahanan kita? Betul. Siapa yang mau beli? Kalau semua punya pemikiran seperti itu, ya nggak tepat. Mau lihat nih, daripada saya bayar pajak, mendingan saya beli aja pesawat tempur. Nggak bisa, ya, karena fungsinya itu tidak seperti itu. Betul, udah diatur ya, fungsi budgeter kalau nggak salah ya. Salah satunya adalah pemerintah akan menghimpun semua dana itu di dalam APBN, dan APBN inilah yang akan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan di dalam sebuah negara. Iya. Gitu loh. Betul. Ya? Iya. Yang pasti semuanya juga sudah dialokasikan ya, Mas? Sudah dialokasikan. Makanya kalau sebenarnya sih simpel aja sih. Duit yang saya bayarkan ke negara ke pajak itu saya bisa lihat di mana? Anda lihat di APBN. Anda lihat di postur APBN. Semua teralokasikan di sini. Oh, kan gini. Kalau begitu Pak Sabar, ya, kan masih ada di korupsi. Oke, kita bahas nih ya sedikit nih korupsi. Kalau di korupsi itu kita lihat berapa persen dari APBN yang dikorupsi. Yang pertama, bukan berarti saya mentolerir korupsi loh. Itu harus ditindak tegas. Betul. Dan harus itu yang membuat negara ini malah nggak bagus. Betul, Pak Sabar. Ya, yang harusnya kita bisa menikmati lebih daripada yang kita menikmati hari ini kita nggak bisa dapatkan karena korupsi tadi. Oke, kalau seperti itu, siapa yang gaji KPK? Kita sudah sepakat loh membentuk yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Kan KPK ini kan hasil fasilitasi loh. Betul. Bukan hanya gedungnya, tetapi SDM-nya, peralatan, teknologi yang mereka miliki semuanya. Oke, terus dari mana duitnya? Benar gak? Betul, Pak Sabar. Jadi udah benar bahwa memang semua itu harus masuk ke kas negara, masuk di APBN, dan percayakan negara mengatur semuanya. Betul, Pak Sabar. Kan harus dialokasikan dong. Misalnya, saya lihat kemarin ada pertanyaannya dari Ibu Sri Mulyani waktu debat, apa dia bilang gini, apa dampak daripada perang Ukraina dengan ini ya kepada APBN Indonesia, gitu kan? Terus bagaimana strategi Indonesia mengamankan ekonomi mereka dari perang Ukraina itu, ya kan? Dampaknya ke Indonesia seperti apa? Itu ada impactnya loh, jangan main-main. Ada dampaknya itu, sehingga memang APBN inilah yang menjadi mengamankan itu semua. Iya, betul. Ya, contoh kayak kemarin 2020, 21, 22, 3 tahun kita kena COVID, ya. Terus vaksin, ya. Vaksin itu dikasih gratis. Nggak ada lo yang bayar vaksin di sini. Yang nonton ini lo nggak bayar vaksin kan? Lo yang benar lo nggak bayar vaksin lo. Yang tadinya kalau dihitung itu hampir 1 juta lebih lo sampai 2 kali vaksin tuh. Gratis itu duitnya dari mana? Emangnya Indonesia pada saat itu sudah bisa buat vaksin belum dong? Iya. Vaksin apa? Vaksin merah putih ya? Oh, yang vaksin apa sih itu? Merah putih ya? Nggak tahu tuh. Jadi nggak saya itu barang itu, nggak ngerti saya. Ya, tapi kan sebelum vaksin merah putih ada kan, sebelumnya kan lu divaksin semua. Iya. Coba kamu vaksin sendiri ke luar negeri. Pak, saya mau vaksin Pak. Bayar berapa duit? Enggak. Itu penduduk Indonesia ada 280 juta sekarang ya. Sekarang penduduk Indonesia berapa? 280 ya? 275, 280 ya? 280-an ya? 280 ya, kurang lebih lah 280 juta. Iya. Taruhlah nggak semua divaksin, karena masih ada bayi. Iya. Taruhlah 200 juta lah misalnya. Nggak tahu ya, saya kan belum lihat datanya itu berapa total penduduk Indonesia yang divaksin. Saya nggak lihat data terakhir. Ya taruhlah 200 juta lah. Yang pasti di atas 200 juta. Oke? Dikali 1.500.000 misalnya. Nggak tahu berapa harga vaksin. Itu berapa triliun itu? Iya, betul Pak Sabar. Itu duitnya dari mana? Halo? Dari mana itu duitnya? Ya gitu loh contohnya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi perlu pemahaman yang baik terhadap perpajakan Indonesia. Karena nggak bisa dipungkiri teman-teman, sampai saat ini tumpuan kita itu masih dari pajak. Betul. Di awal tadi saya sudah sampaikan, kalau di Uni Emirat Arab, tepatnya di Dubai, sistem perpajakan di situ di Indonesia beda.
baik dari segi tarif dan lain sebagainya. Tetapi kalian jangan pungkiri juga bahwa ada sumber-sumber alam yang mereka miliki, contoh minyak dan lain sebagainya, yang bisa menutupi kebutuhan negara itu tersebut. Dan yang kedua, penduduknya tidak sebanyak penduduk Indonesia, gitu loh. Ya, penduduknya enggak sebanyak penduduk Indonesia. Jadi untuk kebutuhan daripada sebuah negara itu pun tidak sebesar Indonesia gitu loh. Oke, seperti itu teman-teman. Oke Sobat Jontex, itulah tadi pembahasan kita dengan Pak Sabar. Nah tentunya Maulida ingin menggarisbawahi sedikit nih Pak Sabar, bahwa tadi Pak Sabar sampaikan bahwa memang di Indonesia ini kita punya berbagai macam bidang usaha ya Pak Sabar. Dan tentunya usaha, benar. Betul. Dan tentunya kita juga selaku konsultan pajak juga sudah mengelola berbagai macam jenis bidang usaha. Ratusan bidang usaha. Betul. Dan kita mengalami semuanya ya Pak Sabar. Dan memang di Indonesia setiap bidang usaha ini perpajakannya berbeda-beda Sobat Jontex. Aturannya beda-beda. Betul. Dan kita harus benar-benar memahami jika kita ingin melaporkan dan menghitung pajak kita dengan benar. Nah mungkin Sobat Jontex di luar sana kan kebanyakan kalau pengusaha itu tidak fokus nih Pak Sabar untuk belajar lagi perpajakan bagaimana. Sekolah dulu. Iya betul, karena tidak mudah dulu. Ya Pak Sabar. Betul. Itu aturannya berubah-ubah. Iya. Pusing dia. Betul. Sangat-sangat dinamis peraturan perpajakan ini Sobat Jontex. Jadi mungkin untuk pengusaha di luar sana atau Sobat Jontex di luar sana yang bingung nih bagaimana cara mengetahui perpajakan yang benar di berbagai macam bidang usaha, bisa konsultasikan saja dengan kami tentunya di Jontex. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi website kami di www.jontex.co. Oke, terima kasih Pak Sabar atas materi dan juga waktunya Bapak hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Tentunya bersama saya Maulida hanya di Mr. Pajak Podcast. Dah.